Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lili Safitri dari Departemen Budidaya Angkatan 58 dengan NIM C14012111033. Di sini saya akan mereview materi praktikum pada pertemuan 1-14 fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, apa aja sih materi praktikum yang telah kami pelajari selama 14 pertemuan ini? Langsung saja kita ke yang pertama, itu ada ciri seksual primer dan sekunder. Nah, di mana ciri seksual primer ini berkaitan langsung dengan proses reproduksi. Nah, ciri seksual primer ini yaitu gonad berupa testis pada jantan dan ovarium pada ikan betina. Nah, yang kedua ada ciri seksual sekunder, di mana ini menyangkut pada organ yang sebagai alat bantu pada pemijahan. Contohnya itu kopulasi, penempatan telur, atau ovipositor. Yang kedua contohnya ada pengeraman, dan pengeraman ini berkaitan dengan bentuk dan warna bagian tertentu tubuh ikan. Perbedaan ciri seksual sekunder berupa warna pada ikan ini disebut sebagai ciri dikromatisme, di mana ciri dikromatisme ini juga termasuk di dalamnya adalah bentuk tubuh ikan. Nah, ciri dikromatisme ini adalah ciri sekunder yang nampak atau terlihat oleh mata pada tubuh ikan seperti bentuk, warna, bentuk sirip. Contohnya ini ada ikan plati, yang atas ini adalah ikan betina, yang bawah adalah ikan jantan. Nah, bentuknya ikan betina ini lebih besar daripada ikan jantan. Selain itu, warna ikan jantan juga lebih cerah daripada ikan betina, dan ukuran tubuhnya pun lebih kecil daripada si betinanya. Nah, lalu yang kedua ada anatomi organ reproduksi dari teleostei dan anvertebrata. Nah, yang pertama ada ikan lele mutiara. Yang sebelah kiri ini adalah gonad jantan. Ini berukuran 2 cm pada usia 5 bulan. Nah, bentuknya masih seperti ini, masih 2 cm, warnanya putih dan sedikit putih tulang, putih kekuningan. Yang sebelah kanan ini adalah gonad ikan lele betina. Dia ukurannya sama, 2 cm dengan usia 5 bulan, dan warnanya kecoklatan, cenderung coklat muda. Lalu ini ada ikan nila, yang sebelah kiri ini adalah ikan jantan berumur 3 bulan. Di sini kita lihat gonadnya ini berwarna putih seperti benang, tapi sedikit tebal dengan warna putih kekuningan. Di sebelah kanan ini ada ikan betina, gonadnya berukuran 3 bulan. Nah, ini bentuknya terlihat warna putih juga, jadi belum terlalu sempurna pematangannya. Di sini ada ikan mas, bisa kita lihat. Sebelah kiri ini ikan jantan, dan ini yang putih ini spermanya. Nah, kalau sebelah kanan ini kemungkinan betina. Nah, lalu di sini ada ikan tambakan. Nah, selanjutnya ada ikan gupi. Di sini yang kiri ini adalah ikan jantan, yang kanan betina. Nah, ikan jantan itu ukurannya lebih kecil dengan bentuk sirip ekor yang lebih cantik daripada ikan betina. Warnanya lebih terang. Kalau betina ini lebih besar. Nah, selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologis seluler organ reproduksi ikan. Pematangan gonad ini bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti perbedaan fotoperiod. Nah, teknik yang dapat dilakukan untuk menjamin kelangsungan proses pematangan gonad bisa dengan merekayasa kondisi lingkungannya yang sesuai dengan habitat aslinya. Jadi, dia bisa melakukan proses pematangan gonad dengan sempurna gitu. Nah, fotoperiod itu
Itu sih, fotoferit itu berhubungan dengan proses ovulasi pada beberapa jenis ikan telostoi. Nah, fotoferit ini berdampak pada ritme endogen, di mana ritme endogen ini juga mempengaruhi pemijahan, sehingga pada beberapa spesies ini atau pada spesies tertentu dapat terjadi dalam waktu yang sama pada setiap tahunnya. Nah, tingkat kematangan gonad ini ada beberapa fase, disebut dengan tingkat kematangan gonad atau TKG. Biasanya tuh terdiri dari 5 tingkat, atau ada juga beberapa spesies yang 4 tingkatan, dengan ciri kematangan dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, gonad itu apa? Gonad itu ada 2, ovarium pada ikan betina dan testis pada ikan jantan. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur yang nantinya dikeluarkan ke oviduct. Sedangkan testis berfungsi menghasilkan sel sperma yang akan dikeluarkan ke saluran urogenital. Perkembangan gonad dapat diamati dengan melihat warna gonad, bentuk gonad, dan berat dari gonad itu sendiri. Pengamatannya ini bisa pengamatan secara langsung atau pengamatan histologis. Kalau pengamatan secara langsung ini bisa dengan dibedah ikannya dan gonadnya kita amati secara langsung, secara kasat mata. Kalau histologis berarti kita harus membuat preparat histologis dari kedua jenis gonad ikan itu. Selanjutnya adalah GSI dan HSI. Apa itu? Nah, indeks kematangan gonad atau GSI atau Gonadosomatic Index. Nah, kalau HSI itu adalah Hepatosomatic Index, di mana keduanya ini digunakan untuk melihat bobot yang terdapat pada ikan. Gonadosomatic Index ini merupakan perubahan gonad ikan yang ditandai dengan adanya perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan itu sendiri. Jadi kalau namanya kan Gonadosomatic Index, gonado gonad berarti dia perbandingan dari bobot gonad dengan bobot tubuh ikan gitu, untuk melihat berapa tingkat kematangan dari gonad ikan itu sendiri. Nah, HSI atau Hepatosomatic Index adalah perbandingan antara berat hati. Kalau yang tadi gonad, sekarang adalah berat hati dengan berat tubuh ikan, di mana perbandingan ini dapat menggambarkan metabolisme yang terjadi di hati ikan. Nah, untuk mengetahui nilai HSI dan GSI ini ada rumus tersendiri. Nah, rumus GSI ini, di mana nilai GSI ini dinyatakan dalam persen, dengan cara untuk memperoleh nilai tersebut adalah berat bobot gonad dalam satuan gram dibagi bobot tubuh ikan dalam satuan gram, lalu dikali 100%. Sedangkan rumus perhitungan HSI itu adalah berat bobot hati ikan dalam gram dibagi bobot tubuh ikan dalam gram dan dikali 100%, sehingga diketahui nilai HSI dan GSI-nya. Lalu selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas. Nah, apa sih isi dari materi ini? Nah, telur ini erat kaitannya dengan diameter dan fekunditas. Diameter ini adalah ukuran diameter telur dari garis tengahnya gitu. Nah, diameter rata-rata telur pada pola distribusi ukuran telur yang mengembang merupakan ciri-ciri gonad ikan yang mengalami pematangan. Fekunditas merupakan semua telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Diameter telur, selain diukur menggunakan mikrometer, dapat diukur menggunakan mikroskop binokuler dengan ketelitian 0,1 mm. Nah, diameter telur ini dapat diukur ketika telur memasuki tingkat kematangan gonad ketiga sampai kematangan gonad kelima. Diameter telur yang sudah dihitung nantinya itu akan dianalisis menggunakan tabel histogram. Nah, diameter telur sendiri itu dilakukan dengan diperoleh dengan melakukan pengukuran pada telur indukan betina. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengukuran diameter telur dapat menggunakan mikrometer. Terdapat 4 metode atau cara untuk mengukur fekunditas. Yang pertama ada metode jumlah,
kedua metode volumetrik, yang ketiga metode gravimetrik, dan keempat metode von Baer. Nah, untuk mengetahui nilai atau perolehan fekunditas pada ikan itu sendiri dapat diperoleh dengan rumus dengan cara membagi bobot gonad total dalam gram dengan bobot gonad contoh atau sampel dalam gram dan dikali jumlah telur contoh. Nah, itu merupakan rumus untuk memperoleh nilai fekunditas. Selanjutnya ada induksi hormonal dan hipofisa. Hormon reproduksi pada ikan dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Nah, senyawa-senyawa hormonal itu contohnya ada PMSG atau pregnant merserum gonadotropin, 17A metylestosteron, 17B estradiol, ODEF yang terbuat dari AD atau antidopamin dan premix hormon PMSG, dan ovaprin. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh produk dari senyawa-senyawa hormonal tersebut. Selanjutnya ada rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin biasa dikenal juga dengan sebagai seks reversal. Nah, rekayasa kelamin ini merupakan pengarahan kelamin sesuai dengan yang diinginkan, baik dari jantan ke betina maupun betina ke jantan, gitu secara sebaliknya. Nah, ada pun senyawa-senyawa yang umumnya dapat digunakan untuk proses rekayasa kelamin ini seperti hormon 17A metylestosteron, penghambat aromatase atau aromatase inhibitor, propolis, atau akriflavin. Nah, penerapan rekayasa kelamin ini biasanya dapat dilakukan pada ikan konsumsi dan ikan hias. Contohnya pada ikan mas itu rekayasa kelamin dari jantan ke betina, dan pada ikan cupang itu dari betina ke jantan. Nah, selanjutnya ada bioassay. Bioassay adalah metode yang menggunakan bahan-bahan hidup untuk mendeteksi zat dan menentukan potensi toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi. Bioassay umumnya digunakan untuk menyaring bahan kimia yang berpotensi berbahaya di tanah yang terkontaminasi air minum, air limbah, makanan, dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya ada preservasi gonad. Preservasi atau preservation berarti pengawetan. Jadi, salah satu contoh sampel yang diawetkan pada praktikum kali ini adalah gonad, di mana gonad ini merupakan organ yang menghasilkan sel gamet atau sel telur dan spermatozoa. Kriopreservasi atau pengawetan kriogenik merupakan proses mempertahankan organel, sel, jaringan, matriks ekstraseluler, organ, atau struktur biologis lainnya yang rentan terhadap kerusakan akibat kinetika kimia yang tak teratur dengan cara pendinginan sampai suhu yang sangat rendah. Sehingga gonad yang sudah dipreservasi ini bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi bisa digunakan pada waktu-waktu di mana si ikan ini belum menghasilkan gonad untuk proses pemijahan gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa dari daftar pustaka atau literatur yang digunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Baik, itulah tadi sedikit review dari materi praktikum pada pertemuan 1 sampai 14. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita kuasai untuk keberlanjutan pendidikan kita untuk ke depannya. Sekian pemaparan review dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Lilis Safitri undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.